Mr. Ladomas, Mr. Ladomas, I just saw her running. Oh my God! Why does this always happen to me? Halo friend, how are you today? Welcome back with me Chanku yang akan menemani Lazy Day Today and Everyday kalian dalam rangkuman film hari ini. Pernikahan merupakan impian semua orang, terutama kaum wanita, karena bukti pernikahan adalah sesuatu yang sangat pasti dalam sebuah hubungan jenjang percintaan ke bentuk yang lebih serius. Film yang akan kita bahas kali ini berhubungan dengan pernikahan seorang wanita yang bernama Grace dengan pria yang berasal dari keluarga berdarah biru alias keluarga sultan yang bernama Alex. Tetapi keluarga Alex mempunyai tradisi setelah menikah maka orang yang mau masuk ke keluarga mereka harus mengikuti sebuah game, dan karena game itulah Grace menjadi takut sampai ia menceraikan Alex. Film ini berjudul Ready or Not tahun 2019 yang disutradai oleh Matt Bettinelli Olpin serta Tyler Gillett. Lalu film ini dibintangi oleh Samara Weaving sebagai Grace dan Mark O'Brien sebagai Alex. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. By the way, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, bagi kalian yang baru ke channel ini silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini guys. Tanpa banyak bacot, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list story guys. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah poster game Libai's Gambit serta buku-buku ritual bersimbolkan satanis milik sebuah keluarga. Lalu ada dua bocah yang sedang berlari dengan ketakutan, dan bocah ini bernama Alex dan Daniel. Daniel, I'm scared. Setelah Daniel menyembunyikan adiknya yang bernama Alex, tiba-tiba They're trying to kill me. He's in here! No, God, no! karena Daniel memberitahu bahwa pria itu ada di sini, maka semua orang langsung menghampirinya dan membunuhnya. Heli yang melihat suaminya terluka dan sekarat, ia hanya bisa menangis namun tak bisa melakukan banyak hal karena itu adalah tradisi turun-temurun yang harus ia taati dan harus ia terima. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, ini adalah Grace. Grace merupakan orang miskin yang terkena hoki sehingga ia menikahi pria yang kaya raya. Ini adalah Alex, suami dari Grace nantinya. Saat mereka berdua sedang ngobrol, Daniel datang untuk mengajak mereka berdua turun. Lalu Daniel mengatakan pada Grace bahwa Grace masih ada waktu untuk kabur karena tempat Grace tidak di keluarga ini. Daniel's right. We could just... Setelah Daniel pergi, Alex bilang bahwa apa yang dikatakan oleh Daniel adalah benar. Namun Alex punya rencana lain, di mana setelah selesai acara pernikahan, maka mereka berdua langsung pergi untuk memberikan kesempatan hidup kepada Grace. I started to think we'd really lost you. Di tengah sedang pemotretan keluarga, Grace melihat bibi rock and roll yang bernama Helen yang sangat amat seram. Saat Grace sedang sendiri untuk menghilangkan nervous pernikahan, ibu Alex datang dan faktanya, ibu Alex adalah seorang perokok yang sama seperti Grace. Lalu ibu Alex memberikan sebuah ucapan kepada Grace agar dirinya tidak nervous saat menikah nanti. Sampai di sini biar saya jelasin dulu guys. Bakal banyak nih yang bakal saya jelasin biar kalian gak keluar dari alurnya. Jadi bibi rock and roll ini yang 30 tahun kemarin itu suaminya dibunuh pas setup opening guys. Makanya psikisnya agak berantakan sehingga dirinya tuh kayak gitu guys. Singkat cerita saja, karena sudah menikah dan sudah halal, mereka pun mau melakukan asupan sinergi, akan tetapi Holy shit! Holy shit! Someone... ganggu aja action andalan gue, bangke. Di sini, bibi Helen datang untuk menyuruh Alex serta Grace turun karena semua anggota keluarga mereka telah menunggu Grace. Sorry, who's waiting? That's what I was trying to tell you. Karena Grace yang bingung dengan keluarga Alex, ia pun bertanya. Lalu Alex menjelaskan bahwa jika ada orang baru yang masuk ke keluarganya, maka mereka harus mengikuti game, dan faktanya game itu lebih penting daripada acara pernikahan tadinya. If he gets your family to accept me, I will play the shit out. Okay, you go buy me 10 minutes because I gotta put on my game face. Di sisi lain, ayah Alex yang melihat wajah Alex sedang ketakutan, ia pun bertanya bahwa apakah Alex sudah menceritakan tradisi mereka kepada Grace. Lalu Alex pun bilang bahwa belum pernah ia ceritakan sampai saat ini. Grace tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga mereka jika harus bergabung dengan keluarga mereka.
Sesampai di ruangan pertemuan, Grace dihampiri oleh ibu Alex, yang mana Grace menceritakan bahwa ia tidak punya siapa-siapa di luar sana dan akhirnya ia memiliki keluarga baru yang nyata dan gak bakal ia mengecewakan mereka semua. Mom, I'm just gonna steal her away, okay? Di tengah sedang berbicara dengan Alex yang kelihatan tegang, ada dua bocah yang masuk sambil berkata kill, kill, kill. Kill, 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 kill. Hey! Take it off now! Daddy? Dan ternyata mereka berdua itu adalah salah satu dari anggota keluarga mereka. Singkat cerita, Grace dapat dengan cepat akrab dengan keluarga Alex terkecuali Helen yang sifatnya agak dingin. Dan karena waktu sudah tepat untuk memulai permainan, maka mereka semua membawa Grace ke ruangan khusus pertemuan antara keluarga. Great grandfather enjoyed his games. Setelah melihat dan melakukan observasi di ruangan tersebut, Grace disuruh duduk oleh ayah Alex. Lalu ayah Alex memberikan sebuah kotak bersejarah milik kakek buyut mereka yang bernama Victor Lidamas, yang mana kakek buyut mereka merupakan seorang pelaut pedagang yang miskin dan berambisi ingin menjadi kaya. Namun ambisi kakek buyut mereka Victory terwujud ketika menemukan kotak yang diberi nama Master Libails, di mana kakek buyut mereka berhasil memecahkan teka-teki yang berada di dalam kotak tersebut, sehingga kotak misteri Libails itu memberikan dana untuk semua usaha milik kakek buyut mereka. Asalkan setiap ada anggota yang baru di keluarga mereka, maka mereka harus bermain dengan kotak misteri Libails. Setelah kotak itu sudah diputarkan dan dipegang oleh seluruh keluarganya, maka cara mainnya kartu kosong akan ditaruh di dalam kotak, lalu nantinya anggota baru mereka akan mengambil kartu tersebut, yang kartu tersebut adalah pilihan dari kotak misteri Libails. Dan saat Grace mengambil kartunya, ia mendapatkan kartu yang berisikan What does it say, girl? It says hide and seek. Are we really gonna play that? Spontan, hal itu membuat Alex serta Daniel menjadi tegang hingga Alex terlihat sangat pasrah dan tidak bisa berbicara banyak karena itu adalah peraturan dan tradisi mereka ketika mau bermain. Yeah, those are the rules. Hide and seek right there. Yes, those are the rules. Sebelum permainan dimulai, Alex meminta Grace untuk bersembunyi di dalam kamarnya agar Alex bisa dengan gampangnya mencari Grace. Dan ayah Alex memberitahu peraturannya, di mana Grace harus bersembunyi sampai esok pagi dan semua kamera CCTV akan dimatikan karena itu adalah peraturan dari kakek buyut mereka yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari keluarga mereka. Karena hanya bisa bersembunyi di dalam rumah, maka semua pintu jendela mereka semua dikunci dan dalam hitungan 100 maka permainan akan dimulai. Saat Grace sedang mencari tempat untuk bersembunyi, ayah Alex memberikan mereka semua senjata. Faktanya, senjata ini akan digunakan untuk membunuh Grace jika mereka bertemu dengannya. Dan inilah aksi sadis dari keluarga kaya raya tapi dibantu dengan satanis, cowok. Ready or not, here I come. Setelah mereka semua pergi, Alex yang cemas dengan keselamatan Grace, ia pun pergi mencari Grace di kamar mereka yang telah ia bilang kepada Grace. Di sisi lain, ternyata Grace tidak bersembunyi di kamar mereka, melainkan ia bersembunyi di dalam lift makanan. Karena merasa sudah cukup untuk bersembunyi, Grace pun keluar dan saat bersembunyi di balik dinding, tiba-tiba You need to listen to me very carefully. karena pembicaraan mereka terdengar oleh salah satu pembantu rumah, pembantu itu masuk ke dalam kamar Alex dan saat ingin mencari mereka, tiba-tiba lagi George? melihat pembantu itu ditembak oleh salah satu saudara Alex yang bernama Emily, membuat Grace menjadi takut dan ketika mendengar bahwa target mereka adalah Grace, Grace pun hanya bisa terdiam dan terpaku dalam ketakutan. What do we do then? Move her. We don't want Grace to see. Give me the fucking lanterns. Saat mereka pergi, Alex membantu Grace untuk melarikan diri dari situ. Lalu Alex menjelaskan bahwa arti dari kartu peta kumpet artinya Grace harus bersembunyi sampai fajar. Kalau sampai sebelum fajar mereka menemukan Grace, maka Grace akan dibunuh. Sedikit info guys, biar kalian gak keluar dari alur ceritanya guys. Jadi kekayaan dimiliki oleh keluarga Alex itu berkat dari perjanjian dengan iblis yang berasal dari kotak yang disebut Mr. Libails. Maka setiap kartu yang telah keluar dari kotak itu telah dipilih oleh kotak yang berisi roh jahat. Setelah berada di tempat yang aman, Alex melanjutkan ceritanya, yang mana jika mereka tidak membunuh Grace, maka akan terjadi hal yang sangat buruk menimpa keluarga Alex. Dan jika Grace tidak mau mengikuti dalam permainan atau tidak mengambil kartu, maka sebagai gantinya nyawa mereka berdua lah yang akan jadi taruhan dan jalan satu-satunya harus tetap bermain. You're everything to me, and I promise you I'm gonna get you out of here, okay?
Karena Alex sangat mencintai Grace, maka dengan senang hati Alex membantu Grace untuk melarikan diri dari rumah Alex, yang mana Alex akan membuka semua pintu rumahnya dan itu harus dibuka lewat ruang operator CCTV. Hey, you can do this. Where are you going? Straight To the kitchen. Good. Hey. Saat Alex sudah pergi, Grace yang merasa kalau roknya terlalu panjang, ia pun merobek roknya agar ia bisa dengan leluasa dengan cepat. Dan ketika ia berada di luar ruangan, tiba-tiba Found her. untungnya Emily yang belum pernah main PUBG sebelumnya, bidikannya membuat mereka semua panik sehingga Grace pun berhasil lolos dari mereka bertiga. Ketika berada di ruangan lain, Grace mencoba membuka jendela, tapi jendela tersebut tertutup dan gak bisa dibuka sama sekali, kecuali harus menuju ke ruangan kontrol untuk membuka jendelanya karena menggunakan teknologi yang canggih. Di tengah sedang mencoba untuk melarikan diri, Grace mendengar suara ada yang mendekati ruangan ini, hingga ia pun kehabisan akal dan bersembunyi di tempat yang sangat amat susah untuk dicari. I just came to get a drink. Di sini Daniel tidak membunuh Grace, bahkan ia menyuruh Grace untuk pergi ke ruangan lain agar bersembunyi. Dan dalam hitungan ke-10 Daniel akan berteriak kalau ia melihat Grace, dan itu bisa dipastikan Daniel juga tidak suka dengan tradisi keluarga mereka yang sangat aneh. Sesuai dengan rencananya, Daniel hanya memberikan waktu agar Grace bisa pergi ke tempat yang lebih aman. She's in the study! Where is she? I'm afraid you just missed her. Tony. Dan ketika mereka semua berada di ruangan itu, tiba-tiba ada seorang pelayan yang datang untuk memberitahu posisi Grace, dan tiba-tiba saja Mr. Ladomas, I just saw her run. Oh my God! saat Helen ingin berbicara, pembicaraannya diganggu oleh suara pelayan yang telah sekarat. Dan karena Helen muak, ia pun mendekati lalu menghantam kepala pelayan itu dengan kapaknya. Karena bingung serta takut jika tidak berhasil mendapatkan Grace sebelum matahari terbit, akhirnya mereka melanggar peraturan tradisi, yang mana mereka menggunakan kamera CCTV agar dengan mudah mereka bisa menemukan posisi Grace. Di sisi lain, Grace yang merasa kalau mereka semua sudah gila serta berbahaya, Grace pun masuk ke ruangan dan mengambil senjata serta pelurunya untuk melindungi dirinya. Lalu setelah merasa dirinya sudah aman dengan senjata serta peluru, Grace pun pergi ke dapur. Dan ketika di dapur, Grace yang tak sabar untuk keluar, ia mau menghancurkan pintu, namun ia lupa mengisi peluru pada senjatanya. Dan karena ada seseorang yang masuk ke dapur, akhirnya Grace harus bersembunyi untuk sementara. Shot pun berpindah pada Alex yang telah berhasil menyalakan monitor CCTV. Dan di sini ia melihat Grace yang sedang dalam bahaya. Lalu Daniel dan ayahnya yang ingin pergi ke ruang operator, Danny melihat kamera CCTV yang sudah aktif hingga dengan cepatnya mereka pun pergi ke ruang operator. Kembali ke Grace, saat Grace ingin membuka peluru senjata, bukan tempat peluru itu berbunyi sehingga Stephen mendengar bunyian itu. Untungnya saat Stephen mendekat, Grace sudah berpindah tempat. Setelah itu, Stephen yang merasa kalau di dalam dapur hanya dirinya sendiri, ia pun bernyanyi dan Grace pun memanfaatkan hal itu untuk menutup tempat peluru senjata. Tak lama kemudian lampu pun menyala dan pintu pun terbuka, lalu Grace menodongkan senjatanya kepada Stephen, akan tetapi saat ingin menembak, ternyata The ammunition is display only. How did you be stupid enough? Fuck ya! Di sisi lain, Alex yang tahu kalau Grace pergi ke ruangan lain, ia pun merusak monitor CCTV karena ayahnya serta Daniel berada di depan pintu, sehingga saat ayahnya masuk terjadi sedikit cekik-mencekik yang dimenangkan oleh Alex. Untungnya Daniel berhasil menenangkan Alex, lalu ayahnya mengambil kesempatan itu untuk melumpuhkan Alex dan mereka pun membawa Alex ke kamar untuk memborgolnya. You fucking leave her alone! You understand me? That's my wife! Kemudian Grace yang sudah takut serta kebiasaan akal, ia pun ingin bersembunyi di tempat lift makanan. Akan tetapi di dalam sana sudah ada seseorang pembantu rumah mereka, yang mana pembantu ini ketakutan sampai ia berteriak, dan akhirnya ia pun mati dengan amat sadis, di mana ia terjepit oleh pintu lift makanan. Anjir, kayak B aja gitu lihat orang mati kayak gitu, gak ada otak emang. Lanjut, Stephen memberitahu kepada ayah Alex bahwa ia telah berhasil memperbaiki sistem keamanan sehingga semua pintu serta jendela telah terbuka. Dan ia pun memberitahu bahwa ada mayat pembantu mereka yang berada di lift makanan.
Mendengar hal itu, ayah Alex menjadi marah dan mereka semua pun bergegas mencari Grace. He lost his way. Namun saat ayah Alex mau keluar, ia ditahan oleh Helen, yang mana Helen bilang kalau Alex akan tetap membenci keluarganya jika mereka membunuh Grace, karena perasaan itu pernah terjadi pada Helen ketika ia melihat suaminya dibunuh oleh keluarga dia sendiri karena tradisi keluarga mereka. Dan ternyata obrolan mereka berdua didengarkan oleh Grace yang berada di luar atap, dan faktanya juga Alex juga mendengar obrolan mereka. Singkat cerita, Grace berhasil keluar menjauhi rumah Alex dan masuk di sebuah gudang karena ada seseorang yang melihat dan mengikutinya. Dan ternyata orang itu adalah anak dari Emily, sehingga Grace pun mendekat anak itu untuk meminta bantuan. Akan tetapi Grace ditembak oleh anak itu. Really scared. Karena tertembak, Grace pun emosi dan memukul wajah. Makan tuh pukulan wanita yang baru saja menikah. Bocah. Kemudian Grace yang ingin mengambil senter, ia kaget dengan seekor kambing. Dan dirinya terjatuh ke ruang bawah tanah, tepatnya ruang para mayat korban-korban tradisi mereka. Karena takut akan bau bangkai, Grace pun menaiki tangga yang sudah sangat amat tua serta rapuh. Dan saat hampir sampai, tangganya patah dan terjadi sedikit aksi yang kalian lihat aja dah. Ngilu bor, apalagi pas dia cabut tuh. Untuk menekan banyak darah yang keluar, Grace pun membalut tangannya, lalu ia pun berkata pada bocah sial itu, Dan saat Grace sedang berlari ke arah utara, istri Daniel melihatnya dan istri Daniel pun menembaknya dengan anak panah itu. Untungnya tembakan anak panah itu melenceng jauh. Lalu istri Daniel pun yang sudah emosi, ia pun masuk dan memberitahu kepada Stephen dan akan memberitahu kepada semua orang yang ada di dalam rumah. Jika kalian menganggap cewek itu lemah, berarti kalian salah persepsi. Cewek kalau sudah ketakutan serta tidak menikmati asupan sinergi pas malam pertama, maka besi pun bisa dipatahkan, dan itu diperlihatkan oleh Grace yang sangat amat ketakutan. Anjir, kalian bayangin gak tuh betapa takutnya nih cewek. Besi pagar cowok dipatahin, apalagi aset kita yang bentuk serta gayanya fleksibel. Anjir, gimana tuh pasti diapain tuh sama dia tuh. Lanjut, karena melihat ada mobil yang lewat, Grace pun berusaha keluar walaupun dirinya terluka akibat serpihan pagar besi yang mengiris tubuhnya. Dan ketika di luar, Grace pun menahan mobil tersebut, tapi mobil itu hanya berhenti sesaat dan langsung pergi, sehingga Grace pun emosi dan mengeluarkan watak aslinya dengan mengucapkan kata-kata mutiara. What is wrong with you fucking animal, you piece of tiny dick asshole fucking eye? Tak lama kemudian ada sebuah mobil yang mendekat sehingga Grace pun berlari ke dalam hutan. Di sisi lain, Daniel yang menganggap remeh permainan tradisi mereka membuat ayahnya marah dan mengatakan bahwa jika kalau Grace masih hidup sampai fajar atau di saat matahari terbit, maka mereka semua akan mati terkecuali Grace. Lalu ayah Alex yang mulai emosi, dirinya berhasil ditenangkan oleh istrinya, lalu mereka semua pergi untuk mencari Grace. Shot pun berpindah pada Alex yang sedang berusaha untuk melepaskan dirinya dengan cara menggosok borgol agar kayu tempat tidurnya bisa terputus. Kembali ke Grace, di sini terlihat Grace yang sedang berlari karena ia diikuti oleh mobil, dan tak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Stephen pun menabraknya. Untungnya Grace yang dulunya selalu mandiri, dirinya berhasil melumpuhkan Stephen dan dengan cepatnya ia pergi dari tempat itu. Namun dalam perjalanan, Grace yang masih diselimuti oleh kepanikan, ia pun mengaktifkan sensor voice teknologi canggih di dalam mobil yang disebut Justin, di mana ia bermaksud menelpon pihak kepolisian, namun karena sistem bermasalah, maka Justin tidak bisa menelpon polisi. Lalu sensor voice itu mematikan mobil karena menganggap Grace mencuri mobil, dan tak kalah ngeselinnya, voice yang disebut Justin itu mengunci mobil sehingga Grace pun tak bisa keluar ketika mobilnya sudah berhenti. Di tengah Grace yang sedang panik-paniknya serta kebiasaan akal, tiba-tiba Everything's gonna be... Singkat cerita, Grace tersadar dengan kondisi yang sudah diikat kaki serta tangannya. Lalu Stephen yang sedang bersemangat karena telah menangkap Grace, dirinya memutar lagu dengan keras sehingga dirinya tak sadar bahwa Grace sudah sadar, dan dengan cepat Grace pun menendang wajah Stephen sehingga Stephen pun kehilangan kendali menyetirnya dan berakhir dengan sebuah kecelakaan.
Dan faktanya kecelakaan mobil itu disaksikan oleh mereka semua karena mereka terhubung via video call. Dan singkat cerita saja, saat Grace keluar dari mobil, ia bertemu dengan Daniel yang sudah menundukkan senjata kepada Grace. Namun Daniel tidak menembak Grace, melainkan Daniel memukul Grace hingga pingsan. Di sisi lain, Alex didatangi oleh ibunya, yang mana ibunya bilang bahwa ibunya menyukai Grace. Namun karena ini sudah jadi tradisi keluarga, maka ibunya harus membunuh Grace agar keluarga mereka tetap aman dengan ekonomi yang stabil. Mendengar ibunya berkata seperti itu, Alex bilang bahwa kalau mereka membunuh Grace, maka Alex akan membunuh mereka semua termasuk dengan ibunya. If she dies, I'll kill you. Well, then I suppose I'm dead either way. Setelah itu, karena mereka telah berhasil mendapatkan Grace, mereka pun langsung melakukan ritual dengan meminum darah sebelum ritual dimulai. Dan saat ingin mengeksekusi Grace, tiba-tiba mulut mereka mengeluarkan darah. Dan ternyata itu adalah ulah dari Daniel, di mana Daniel mencampurkan racun pada minuman untuk melumpuhkan mereka dalam beberapa menit. Dan saat Daniel ingin pergi membawa Grace, istrinya datang dengan tak punya perasaan manusiawi. Istrinya pun menembak Daniel. Melihat Daniel tertembak di depan matanya, Grace pun marah dan langsung melumpuhkan istri Daniel. Setelah istri Daniel dilumpuhkan, Daniel menyuruh Grace untuk pergi, dan saat berada di ruangan lain, Grace bertemu dengan ayah Alex. Namun dengan gampangnya Grace dapat melumpuhkan ayah Alex. Sampai di sini biar saya jelasin dulu guys. Jadi Daniel ini selain dia nggak suka sama tradisi keluarga mereka, dia juga sayang sama Alex. Maka dari itu ia rela mengkhianati keluarganya agar orang yang disayangi oleh Alex dapat selamat. Lalu di tengah ingin kabur, lagi-lagi halangan rintangan menghalanginya, di mana Grace bertemu dengan ibu Alex dan terjadi sedikit pertarungan. Di awal-awal Grace cukup terpojok hingga di mana Grace pun berhasil mendapatkan sedikit celah dan ia pun memanfaatkan celah itu untuk menghantam ibu Alex hingga wajahnya hancur. Dan faktanya Alex menyaksikan semua itu tepat di depan matanya. Kematian ibunya serta Daniel membuat Alex menjadi sangat emosi, sehingga dari cinta menjadi benci serta dendam. Dan karena matahari hampir terbit, mereka pun dengan cepat mengeksekusi Grace dan Alex yang menjadi eksekutor untuk Grace. Namun nasib baik masih berpihak pada Grace, yang mana ia masih bisa selamat dari situasi dan kondisi tersebut, akan tetapi dirinya terluka karena menghindar dari tusukan itu. Lalu Helen yang merasa kalau mereka sudah tidak punya waktu, Helen pun membuka kain gorden dan ternyata matahari sudah bersinar terang sehingga Helen pun takut sampai ia menangis. Akan tetapi perasaan takut mereka semua bisa terbendung ketika tidak terjadi apa-apa pada mereka dan mereka semua sempat beranggapan kalau kutukan itu hanyalah bohongan dan tradisi mereka hanyalah bualan belakang untuk bersenang-senang dengan anggota keluarga baru mereka. Namun perjanjian setan tetaplah perjanjian dan tumbal tetaplah tumbal. Dan tak lama kemudian Helen yang sudah emosi dengan Grace, ia pun mengambil kapaknya dan ingin mengeksekusi Grace. Tapi saat ingin mengeksekusi Grace, tiba-tiba dirinya hancur lebur. But I will not fail you again. The girl still dies! Melihat tubuh Helen hancur, semua orang pun jadi panik dan satu persatu dari mereka pun meledak dengan sendirinya. Melihat hal itu, Grace pun hanya bisa tertawa bahagia. Fuck, pernikahan macam apa nih guys? Jadi takut gue sama pernikahan sama orang yang berlatar belakangnya mengerikan kayak gini. Lanjut, setelah mereka semua sudah hancur lebur, Alex pun mendekati Grace untuk meminta maaf kepada Grace dan meminta Grace untuk tidak meninggalkan dirinya. Namun Grace yang sudah merasa muak dengan keluarga Alex, ia pun menceraikan Alex saat itu juga. Dan saat dia melemparkan cincin kepada Alex, Alex pun langsung hancur lebur. Setelah mereka semua sudah mati, Grace melihat roh kaki buyut mereka yang telah terbakar. Tamat. Oke guys, sekian dari hasil review alur cerita film Ready or Not tahun 2019. Kalau secara alur ceritanya terbilang sangat mudah dipahami karena setiap elemen teks percakapan sangat kompleks dan sangat jelas untuk dipahami alur cerita filmnya.
Kalau menurut gue sih filmnya bagus, walaupun dengan genre yang horor tapi nggak terlalu horor banget ya. Dia lebih ke thriller sih. Pesannya bisa kita ambil dari film ini versi saya ya. Kalian bisa berasumsi sendiri. Pesannya bisa kita ambil dari film ini versi saya, lebih baik hidup pas-pasan daripada hidup kaya raya tapi dengan bantuan setan. Enggak lah, pokoknya bantuan setan tuh enggak banget. Gue lebih mendingan gembel, cok. Oke guys, kali ini saya mau ngingetin, hasil dari traffic subscriber itu rata-rata yang datang ke channel ini tuh cuma nonton dan gak subscribe. Jadi kali ini gue mau ngingetin, jika kalian suka dengan channel ini, dukung saya dengan cara subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini ya. Sekian dari saya Chanku, mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau bagian sini yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai ketemu lagi di next video, and I love you guys.